Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia ini. Amin. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Miss Dede. Seperti biasa, kita akan belajar tematik. Kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dan menjelaskan hak dan kewajiban merawat tanaman. Masih ingatkah adik-adik bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Kak Citra sudah menjelaskan tentang ciri pertanyaan yang baik. Ciri yang pertama adalah sesuai topik. Nah, saat kita bertanya, saat wawancara, itu harus sesuai topik yang kita bicarakan. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Jadi, hindari membuat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Antar pertanyaan itu ada kesinambungan. Lalu pertanyaannya itu harus menggali lebih banyak informasi. Pertanyaan yang kita berikan kepada narasumber itu harus dengan bahasa yang baik dan benar. Pertanyaannya fokus atau tepat sasaran dan bisa diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara. Agar hasil wawancara itu maksimal adik-adik, maka pewawancara itu berarti orang yang mewawancarai narasumber perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, yang harus kita perhatikan adalah pertama, buat janji dulu dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik adik-adik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, kita berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Lalu yang berikutnya ya, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adiksimba. Adiksimba itu apa sih? A, apa? D, di mana? Ya. K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa, dan B-nya adalah bagaimana. Itu unsur adiksimba ya, kalimatannya ya. Lalu berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kalian harus memahami pertanyaan apa yang kalian mau ungkapkan untuk narasumber. Jangan kalian membaca terus pertanyaannya. Lalu apa yang kita lakukan ketika sedang wawancara? Nah, pertama perkenalkan diri dulu sebelum wawancara. Lalu sampaikan apa sih tujuan wawancaranya. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu adik-adik. Dan cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jadi kegemaran narasumber kita apa, untuk mencairkan suasana adik-adik. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Berikutnya, sebutkan nama narasumber secara lengkap adik-adik. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Akhirnya selesai berbicara. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber.
Berikutnya yang harus kita perhatikan saat sedang melakukan wawancara adalah hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Lalu kita harus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban itu dicatat. Nah, setelah wawancara, hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus mohon diri dengan baik dan sopan adik-adik. Lalu ucapkan terima kasih. Sampaikan juga permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Itu yang harus kalian lakukan sebelum, saat wawancara, dan setelah wawancara. Anak-anak, adakah di antara kalian yang tahu apa saja hak dan kewajiban kita terhadap tanaman? Hak kita terhadap tanaman yaitu yang pertama, menghirup udara segar. Yang kedua, kita berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dengan adanya oksigen yang dihasilkan oleh tanaman. Yang ketiga, menikmati hasil buah dari tanaman dan dapat juga kita nikmati bagian-bagian lain dari tanaman. Adapun kewajiban kita terhadap tanaman yaitu yang pertama, kita wajib memanfaatkan tumbuhan atau tanaman sesuai kebutuhan. Jadi, kita memanfaatkannya secara bijaksana. Yang kedua, menghemat penggunaan terhadap tanaman, seperti penebangan pohon tapi tidak berlebihan. Yang ketiga, merawat dan melestarikan tanaman. Adapun cara merawat tanaman yaitu yang pertama, menyiram tanaman setiap hari. Kedua, memberi pupuk. Dan yang ketiga, mencabut gulma atau rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Hak dan kewajiban terhadap tanaman harus dijalankan dengan seimbang. Hak dan kewajiban yang dijalankan dengan seimbang membuat hidup kita menjadi aman dan damai. Baiklah anak-anakku, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum, saat, dan sesudah wawancara, serta hak dan kewajiban merawat tanaman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mis akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.